Makanya tidak sedikit mobil-mobil yang mengalami engine sludge, diberikan engine flush, cairan engine flush, itu justru dia indikator olinya akan menyala. Ya PR nggak terlalu banyak sih ya. Itu paling kita ngelepas mobil ini 75 juta rupiah. 75 juta rupiah? Murah tuh. Iya, karena tadi salah satu keunggulan yang saya lihat unik ya, yang menarik adalah yang saya catat Matic-nya kawan-kawan. Karena Matic-nya tadi Mas Ardi udah bilang itu sudah diganti dengan seal yang original, kemudian olinya juga baru. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Masih di seputar mesin nih kelihatannya ya. Ya, kemarin kan kita bahas bagaimana kasus mesin oli berlumpur ya Mas ya. Tapi kawan-kawan juga banyak bertanya, apakah ini bisa dilakukan apa istilah itu Mas? Treatment engine plus. Treatment engine plus. Nah ini kita mau coba jawab deh pertanyaan kawan-kawan siap. YouTube. Kita jawab sekarang Pak? Langsung aja Mas. Tahun depan? Jangan. Oke, jadi gini teman-teman, untuk engine plus itu adalah suatu cara untuk mentreatment mesin, di mana mesin itu dia memiliki potensi endapan oli. Nah, penyebabnya adalah penggantian oli yang terlalu lama waktunya, atau mungkin karena memang karbon yang dihasilkan oleh mesin itu sendiri banyak, sehingga di antara fungsi oli itu adalah membersihkan. Pembersihannya tersebut mengakibatkan ini ya Pak ya, endapan di olinya. Nah, endapan di oli nanti akan tersirkulasi ke seluruh bagian pelosok tanah air mesin. Mesinnya ya. Seluruh pelosok mesin. Nah, mulai dari rocker cover kemudian sampai ke crankshaft bawah. Tapi di sana ketika dia endapan itu tadi terlalu banyak, itu nanti tidak tersirkulasi oleh oli. Akhirnya dia menempel di bagian-bagian mesin. Seperti kita sudah buka mesin, Pak. Ini adalah satu di antara contoh mesin yang sehat. Oh iya. Ya. Meskipun usia mobil ini udah lebih dari ini 2004 sampai dengan ini hampir 20 tahun ya. 20 tahun ya. 16 tahunan lah ya. Nah, ini dia mengalami mesin yang masih berwarna keemasan. Dan dia di sini umumnya endapan-endapan oli yang tadi saya sudah utarakan itu umumnya terjadi di atas camshaft ini. Udah kelihatan itu. Pegangan camshaft di sini sudah terlihat. Kemudian di dalam sini ini dia ada sejenis kayak plug gitu ya. Di plug-plugnya sini dia sudah mulai terlihat ada endapan. Dan warna mesinnya pun juga warna kehitaman, enggak emas. Bukan emas kayak gini ya. Nah, di antara treatmentnya, apabila endapan tersebut belum terlalu banyak, belum terlalu benar-benar mengental, itu bisa dilakukan engine flush menggunakan cairan engine flush. Nah, di sini di produk kita ini ada produk yang kita tutup. Nggak, ini WLT Pak. Fungsinya adalah untuk engine flush. Jadi banyak mereknya, ada STP, ada WLT dan teman-temannya. Tapi di sana ada ininya Pak ya, ada cara penggunaan. Nah, itu juga penting untuk kita baca. Tapi sebelum kita memasuki cara penggunaan, syarat menggunakan engine flush ini sendiri, ini kan fungsinya dia melarutkan Pak. Melarutkan atau merontokkan ya untuk endapan oli yang ada di dalam mesin melalui sirkulasi olinya. Jadi syaratnya adalah pertama kita pastikan dulu untuk endapan olinya tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Mesin mobil tadi. Mesin mobil tadi. Bisa caranya dengan kita membuka seperti ini. Kalau misalnya dia endapannya sudah terlalu banyak, itu akan berakibat runtuhannya itu justru akan menyumbat lubang-lubang pelumasan. Makanya tidak sedikit mobil-mobil yang mengalami engine sludge, diberikan engine flush, cairan engine flush, itu justru dia indikator olinya akan menyala. Karena apa? Karena pelumasannya nggak merata. Olinya mungkin bisa naik, turunnya telat karena dia tertutup oleh lubang endapan-endapan yang ada di oli. Itu treatmentnya berhasil gitu ya, tapi runtuh tapi menutup. Nah, itu yang mengakibatkan olinya itu menjadi switch olinya atau indikator olinya menjadi nyala. Itu pertama, dipastikan dulu endapannya tidak parah ya. Kalau dia parah, sebaiknya di overhaul mesinnya. Tapi kalau misalnya dia masih tipis, sludge-nya masih lumpurnya itu kira-kira dia belum dicongkel pakai obeng, itu belum susah dan belum banyak debitnya, maka itu bisa dilakukan engine flush. Yang kedua, perhatikan dulu level olinya. Misal level olinya dia bagus,
untuk mobil ini olinya dia tidak menyentuh ya. Tidak tersentuh, saya tinggal sedikit sekali seperti ini. Jangan dilakukan engine flush. Isi dulu olinya. Kalau misalnya mau di engine flush, misalnya kayak kasus ini Pak Taufik. Syarat pertama masuk. Dia sludge-nya atau lumpurnya nggak terlalu tebal. Tapi syarat kedua, ketika dicek oli mesinnya kurang dari level low. Maka ini harus ditambah dulu olinya. Karena jangan sampai yang bekerja hanya engine flush-nya saja. Itu nanti akan bertambah meruntuhkan kotorannya sehingga konsentrasinya menjadi kental. Nah, itu berakibat pada sirkulasinya jadi jelek. Kayak gitu. Nah, syarat kedua harus ditambahkan dulu. Kalau misalnya dia olinya kurang, paling nggak minimal seperti ini, Pak. Coba ya kita cari. Nah, minimal dia antara H dan L. Nah, di sini sudah terlihat tampak oli ya. Iya, benar. Ini bisa nih. Ini bisa. Tinggal tambah. Ini tinggal tambah, tinggal tuang engine flush. Nah, kemudian kalau dua syarat ini terpenuhi baru kita lakukan engine flush. Caranya adalah dengan membaca cara penggunaan. Iya, betul. Tuang isi botol engine flush ke dalam oli yang lama di mesin sebelum ganti oli. Jadi kita langsung saja tuang di lubang pengisian oli. Dituang saja. Kemudian setelah dituang, hidupkan mesin dengan kecepatan sedang. Artinya idle ya. Atau jalankan mesin dengan kecepatan sedang selama 10 menit. Artinya kita bisa mobil tersebut di starter, didiamkan saja dengan putaran idle selama 10 menit atau dengan jalan. Dengan tidak RPM tinggi. Artinya jalan itu ya mungkin hanya muter-muter dalam ini yang dekat ya, jarak yang dekat selama 10 menit. Jadi kalau teman-teman misalnya keluar dari bengkel, di depan udah macet, putar balik Kak. Nanti bisa jadi 1 jam itu Pak muter-muter. Benar. Nah, itu paling kan syaratnya itu penggunaannya adalah dengan cukup mudah, dengan cuma dituang dan ditunggu aja ya. Tunggu, kemudian tunggu sampai 10 menit. Itu misalnya teman-teman nggak mau repot, nggak mau putar-putar selama 10 menit ya dibiarkan saja. Putaran idle atau mungkin bisa digas di RPM 1000 sampai 2000 RPM. Seperti itu. Itu supaya campuran oli dengan engine flush-nya itu dia bisa bersirkulasi. Ya. Kemudian dia bisa mengangkat kerak-kerak atau ini ya, sludge atau endapan oli yang ada di area-area mesin. Kalau dibilang aman atau enggaknya, pertama tergantung kondisi mesinnya. Kalau mesinnya tadi sludge-nya tidak terlalu banyak, aman banget. Dan kita memang merekomendasikan untuk yang penggantian oli mesin secara berkala pun dikasih engine flush tidak ada masalah. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mengganti rutin tanpa menambah zat adiktif, tentu lebih baik. Seperti itu Pak Taufik. Jadi penggantian rutinnya berapa kilometer? 5.000 kilometer atau 3 bulan. Mungkin mobil dalam waktu 3 bulan nggak nyampe 5.000 kilometer harus segera diganti. Maksudnya udah lebih dari 5.000 kilometer harus segera diganti. Tapi kalau misalnya mobil udah 3 bulan lebih 5.000 kilometer nggak tercapai, perhatikan kondisi olinya. Kalau dia misalnya sudah jarak tempuhnya 3.000 kilo, ganti aja. Tapi kalau misalnya masih di bawah 3.000 kilo, bisa kita ngecek. Kalau masih berwarna ke coklat ini, kuning kecoklatan, itu maka masih bisa dipakai maksimal 6 bulan. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih dari coklat mengarah ke hitaman, segera diganti. Seperti itu Pak Taufik. Mas Ardi, tadi kan sudah disebutkan nih bahwa fungsinya itu untuk merontokkan ya. Nah, terus setelah dia berjalan 10 menit, itu oli ditap. Setelah oli tersebut digunakan, dipakai, maka olinya tersebut ditap, kemudian diisi dengan oli yang baru. Apakah pada saat kita melakukan tap itu kelihatan nggak kotoran-kotoran kalau kotoran secara gumpalan jarang terlihat Pak Taufik, karena dia kan pasti akan tersaring oleh filter oli. Umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang bentuknya gumpalan. Cuman umumnya rata-rata ketika dia ditap itu bentuknya coklat kehitaman. Lebih kental. Coklat kehitaman kental, seperti ini ya, serat jus mangga. Kental ya. Seperti itu. Dan warnanya lebih hitam. Warnanya lebih hitam. Umumnya sih nggak hitam, tapi mengarah ke arah coklat, Pak. Karena dia ada cairan engine flush-nya itu. Setelah itu berarti kita tuangkan oli baru. Tuangkan oli yang baru, setelah itu bisa dipakai untuk dalam jangka waktu sekitar itu tadi yang kita sebutkan 5.000 km. Untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyumbatan setelah kita melakukan treatment tadi. Ya. Itu adalah pertama kita perhatikan indikator olinya. Terus yang kedua kita pastikan ketika nanti oli sudah terisi, kita bisa teman-teman buka ininya, tutup oli.
Oh, tutup oli yang di sini. Nah, ini kita buka, kemudian kita cek di sana olinya nyemprot nggak. Oh, dilihat ya? Itu semprotannya berupa kabut, Pak, umumnya. Kabut atau ya berupa ini cipratan oli. Kalau misalnya dia aman, ya udah dipakai. Seperti itu, Pak Taufik. Makanya tadi syaratnya itu harus paling nggak ngeslaknya itu jangan banyak banget. Karena kalau ngeslaknya banyak itu masalahnya efeknya kan jangka panjang, Pak. Engine flush itu tidak bisa semuanya keluar. Maksudnya oli yang lama tercampur dengan engine flush itu tidak semuanya keluar. Pasti akan ada yang tertinggal di dalam. Oh, masih tertinggal ya? Pasti. Dan aditif itu nanti dia kan akan merespon ya oli-oli yang baru. Kemudian nanti dia tentunya dengan masih adanya engine flush tersebut untuk kualitas olinya akan semakin cepat buruk. Karena oli-oli yang lama masih tercampur dengan yang oli yang baru. Tapi itu nggak berlangsung lama sih. Umumnya seperti itu. Berarti dia mirip seperti ini ya, Matic ya, Mas? Yang pada saat kita cuci, ya, cucinya dikeluarin baru masukin yang baru ya? Baru masukin yang baru, seperti itu. Flashing Matic ya sama. Jadi sama-sama flash, Pak. Intinya kan kuras. Nguras ya? Iya. Oke. Seperti itu, Pak Taufik. Baik. Engine flush seperti ini, itu bisa kita dapatkan di harga mulai dari 50 sampai 100 ribu rupiah per botolnya seperti ini. Nah, ini satu botol seperti ini itu bisa dikombinasikan dengan oli yang ada di mesin. Misalnya dia kapasitasnya maksimal 4 liter. 4 liter. Di sini ada tulisannya maksimal 4 liter. Satu botol ini bisa untuk 4 liter. Oke. Itu Pak Taufik. Siap. Terima kasih Mas Yardi. 80.000 sama oli mesinnya tentunya. Oh iya, sama oli mesin. Oli mesin baru sama jasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.